mana titik tidak masuk akalnya? Di mana titik tidak masuk akalnya? Di mana titik tidak masuk akalnya? Awas ada mobil! Hai guys, pada kesempatan kali ini gue akan merangkum sebuah episode yang viral di aplikasi Geblek. Karena di episode ini akan dipenuhi begundal berjumlah 3 orang. Satu begundal aja udah bikin klenger-klenger, apalagi 3. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita gaskan. Film ini dibuka dengan sebuah tukang pijat tanpa plus-plusnya, karena kalau pakai plus-plus, genre film ini berubah menjadi pelangi seperti Disney. Yang kali itu sedang mengusap daki-daki kematian milik seorang minion sebelum mencari janda kembang. Gimana Pak? Sudah cukup tekanannya Pak? Dan baru aja film dimulai, kita sudah dibuat bagong. Ternyata beliau matanya kena uninstall cuy. Tapi kok tadi bisa ngambil alat pijat ya? Perkenalkan, kakek ini adalah teman dekat Nolan bernama Michael yang kerjaannya tiap hari memijat para minion kampung setelah Hook tergelebuk jatuh ke beton. Sedangkan anak dan menantunya yang merupakan seorang begundal. Ya ampun mas, kerja seharian masa cuma dapat 50.000 sih. Nah itu dia ciri-cirinya, kurang bersyukur. Dimana baru aja suaminya pulang, woman bernama Bunga Raplesia ini memaki-maki Anton akibat tak bisa mencukupi biaya peng-skincare-nya senilai 150.000 per hari. Buset, mahal bet dah. Namun Anton yang bodoh amat, ia pun lebih memilih pergi dari rumah karena ada tugas GB pahala yang harus ia penuhi. Malam harinya Anton pun menjemput Michael di markas panti pijat bugar karena takut Michael pulang sendirian gelap-gelap, apalagi kondisi matanya dipenuhi kegelapan. Tapi baru aja sampai rumah, anak Anton pun mengamuk-ngamuk akibat ibunya hanya bisa memasak nasi dicocol kecap Malika. Apaan sih teriak-teriak? Kalau kamu mau makan enak, kamu bilang aja tuh sama bapak kamu. Mendengar rekomendasi emaknya, anaknya bernama Della pun auto mendatangi bapaknya untuk memberikan kekuatan percangkemannya. Maksud kamu apa sih? Ayo jangan pura-pura nggak tahu deh. Kamu kasih makan Riani cuma nasi sama kecap? Kamu kan ngasih uangnya juga cuma segitu. Kira-kira ini Anton ngasih uang berapa dah sampai cukup beli nasi sama kecap doang? Sehingga mengharuskan Michael untuk menyumbangkan cuannya karena bagi Bunga mereka kismin akibat ulah bapaknya. Lagian kan juga Mas Rido jadi pengangguran gara-gara bapak juga. Iya sih, kalau si bapak mau aja jual sawah buat Anton, pasti udah jadi. Melihat kelakuan menantunya, oh iya juga ya, Michael kan buta. Mendengar kelakuan menantunya, si Michael hanya bisa tabah karena yakin suatu saat ia pasti bisa menjadi sultan. Apalagi hobi si Michael hanya menabung, dan menabung. Ini tolong dimasukkan ke celengan. Berapa usia anakmu? Berarti sebanyak itulah uang bapak. Buset dah, nabung dari 17 tahun yang lalu. Udah bisa beli BMW second dah tuh. Nah pagi harinya ngesponlah emak si Bunga yang satu circle dengan anaknya, dimana kedatangannya untuk meminta jatah berupa uang untuk dipakainya renovasi rumah agar mirip seperti dokter yang voice note-nya kesebar. Widih, ngipi berapa miliar itu? Saya belum ada uangnya. Karena uangnya belum cukup, bisa-bisanya si mak menyuruh Michael untuk menjual rumahnya agar dirinya bisa upgrade rumah yang lebih mewah. Geblek emang. Maafkan kami Bu Besan. Maaf aja nggak cukup. Ibu jangan keterlaluan sama bapak. Justru kamu yang keterlaluan mas, bilang kayak begitu sama ibu aku. Ingat guys, pasal 1, wanita selalu benar. Dan si Anton yang tahu kalau tak akan menang melawan woman, ia pun lebih memilih surrender dari sana untuk mengantar bapaknya kerja. Tapi saat sampai di tempat kerjanya, tahu-taunya markas panti pijat bugarnya sudah dijual oleh ownernya sendiri untuk memenuhi keinginan anaknya yang ingin BMW M4. Padahal kami sudah betah kerja di sini. Apapun yang terjadi Bu, kita harus ikhlas. Asik, Michael bijaknya kayak Nolan guys. Di sisi lain, saat Anton bersantui ria menunggu orderan GoFood, sebuah panggilan dari owner pijat pun berdering yang menyuruh Anton untuk segera mungkin menjemput bapaknya sebelum bapaknya ikutan dijual. Hasil Anton pun harus mengemer motor turbonya berkecepatan keong racun sampai tak sengaja terkena tabrakan maut dari angkot berskin green screen hingga si Anton tak bisa bergerak disetubuhi motornya sendiri. Tolong! Minta tolong kerasin lah malah mendesah. Beruntung ada temannya yang mentransfer Anton ke rumah sakit, di mana tak berselang lama ngesponlah trio begundal ke sana untuk menanyakan gimana kronologinya. Dan setelah tahu Anton hampir wasted karena Michael,
Bunga and the Gang pun lalu mencari Michael yang baru aja diantar menggunakan ojek pulang untuk sedikit memberikan kata-kata sopan versi anak ML dengan mengancam jika mau bertemu dan melihat anaknya di rumah sakit, Michael harus menjual rumahnya terlebih dahulu. Aku nggak akan ngizinin Bapak untuk ke rumah sakit. Kalau Besan mau ketemu dia, jual nih rumah Besan jual. Karena Mak Lampir ini berpura-pura kalau biaya rumah sakit Anton sangat mahal melebihi harga diri kalian, asik. Akibat harus menjalani operasi penyambungan nyawa. Kala itu belum aja dijawab oleh Michael setuju atau enggak, si Lampir langsung masuk ke dalam kamar Michael untuk sekedar mengunboxing mencari sertifikat rumah. Tapi saat melihat kotak yang penuh akan uang, si Lampir auto full senyum sedangkan Michael full menangis karena ia hanya bisa meng-AFK-kan diri mencium aroma-aroma uang tabungannya dibawa kabur oleh para begundal. Nah, beberapa hari pun berlalu, Anton yang sudah selesai menjalani operasi penyambungan nyawanya, kita pun diperlihatkan sebuah kalimat yang sangat langka keluar dari cangkem dokter kematian. Gimana dok keadaan saya? Kondisi Mas Rido baik-baik saja. Baik-baik saja? Sejak kapan dokter kematian bisa bilang baik-baik saja? Minimal ada yang di nerf lah. Namun baru aja dibilang kondisinya baik-baik, Anton pun langsung mengalami kejut di jiwanya setelah mengetahui uang tabungan bapaknya dipakai bayar operasi penyatuan jiwanya, yang padahal segala jenis pengobatan telah ditanggung oleh si penabrak menggunakan BPJS kelas premium tanpa ada jeda perawat lalu lalang di depannya. YTT aja ya. Dimana rupanya uang tabungan Michael ditilap oleh si Lampir ini untuk biaya kebutuhannya sendiri merenovasi rumahnya di Jaksel, sampai tega tak berbagi uang dengan dua begundal yang lainnya. Udah kayak kanibalisme aja ini mak, penting diri sendiri. Singkat waktu setelah Anton boleh pulang, baru aja sampai di rumah sudah disambut dengan beribu bacotan dari istrinya, mulai dari kesal karena tak disisakan uang oleh emaknya, sampai menyesal telah menikah dengan Anton akibat seharusnya Bunga menikah dengan Michael yang jauh cuannya lebih gacor ketimbang anaknya. Hari itu juga saat Anton sudah berhasil memulihkan seperempat energi kanuragannya, ia pun mulai mengantar bapaknya mencari cuan dengan bergabung ke sebuah agensi tukang pijat. Tapi apa daya karena persyaratan di Wakanda begitu ketat, ya kalian tahu sendirilah. Tapi untuk sementara ini, kami hanya membutuhkan terapis yang lebih muda. Nah, contohnya seperti itu. Umur harus muda coy, padahal yang tua-tua gitu lebih ahli soal mijet. Hasil Michael pun harus ditolak mentah-mentah bergabung ke agensinya. Kami tahu terapis muda tidak begitu memiliki pengalaman seperti ayahnya Mas. Tapi itu nggak masalah bagi kami Mas. Tuh kan, skill nomor sekian umur muda plus good looking yang paling utama cuy. Karena ditolak, si Michael pun jadi terkena mental akibat tiap agensi pijat yang didatanginya selalu mencari umur muda tak boleh tua. Dan hidup lagi kena mental hampir lecet LCD saat sampai di rumah nambah lagi beban hidup. Setelah Bunga mengeluh besok akan memasakkan Michael batu kerikil rasa saus tiram akibat sudah tak ada lagi uang yang bisa dipakai untuk ke pasar. Kamu jangan gitu, kasihan bapak dong. Karena gara-gara dia, kamu tuh jadi nelantarin anak dan istri kamu. Buset dah, hidup bertiga bisa-bisanya nggak ada yang ngasilin uang. Suami pengangguran, istri malah jadi ibu rumah tangga. Udah tahu ekonomi sulit. Mendengar mau dimasakkan kerikil, si Michael pun mencoba menawari jasanya ke tetangganya. Hingga dari sini si Minon kampung memberikan ide bisnis setelah menonton tips and trik dari Aksara Film. Asik. Pak Hasan kenapa nggak pijat keliling aja pak? Ngotak dikit lah bang, udah tahu Michael buta map. Karena katanya apapun yang berbau keliling pasti akan gacor parah laris manis di universe ini. Ya, tapi kelilingnya nggak dalam kondisi mati lampu juga kali. Nah, di sisi lain Anton pun mulai diterima kerja di sebuah perusahaan multitasking setelah melihat skillnya yang begitu di luar nalar. Ya, contohnya pernah tarik-menarik nyawa dengan malaikat kematian. Sehingga Anton pun mendapatkan posisi sebagai kru kapal yang akan berlayar menuju Timur Tengah sambil melihat indahnya rudal berterbangan di angkasa. Sekali lewat Lebanon auto hilang dahulu. Kena zona merah. Sesudahnya selesai melamar kerja, lagi-lagi Anton dibebani oleh anaknya yang tak mau sekolah karena selalu di roasting oleh guru TU akibat telat bayar SPP sekitar 3 tahun. Dari daftar sampai mau tamat dong. Hasil Anton pun mulai kepikiran untuk meng-ACC kerjaannya yang tadi ia lamar, namun taruhannya nyawa dirinya dan nyawa bapaknya.
Karena jika Anton pergi berlayar, besar kemungkinan nyawa bapaknya auto di first bloodkan oleh Bunga dengan cara tak memberinya makan serta tak mengantarinya ketika ingin boker. Dimana saat malam tiba, Anton pun mencurahkan segala keluh kesahnya ke bapaknya yang hanya bisa berkata, "Yang sabar ya nak." Karena kata beliau, ia berjanji mencari cuan yang lebih untuk membayar tagihan SPP cucunya meski nggak ada gunanya juga dia sekolah karena tetap goblok. Sehingga saat hari udah berganti skin, mulailah Michael healing menggunakan kakinya berjalan entah kemana tujuannya. Itu orang buta ngapain ya, Bu? Wah, sangat ramah sekali ya guys. Kala itu para mak pun baru tahu kalau Michael membuka jasa pijat keliling sampai ia pun langsung memesan jasa Michael menyuruhnya datang ke rumah. Kebetulan Pak, suami saya butuh dipijit Pak di rumah. Bapak bisa? Oh, insya Allah bisa Bu. Iya, dan saya tunggu di rumah ya Pak ya. Saya tunggu di rumah, oi. Cara Michael tahu rumahnya gimana, Blok? Udah tahu dia buta? Nah, dengan menggunakan flicker karya ciptaan Nolan, Michael pun akhirnya bisa sampai di TKP dan langsung melakukan pijitnya. Tapi baru aja sedetik memijit, ia pun langsung dikit dan tak mau dibayar. Setelah menilai pijatan Michael begitu lemah, gemulai. Susah-susah ke TKP, harus nunggu cooldown flicker, tahu-taunya kagak dibayar. Si Michael yang ikhlas tak dibayar, ia pun mulai menerima job baru dari seorang preman untuk mengurut daki di kakinya. Dan selesainya mengurut saat mau membayar. Kalau saya kasih 50 gimana Pak? Saya nggak ada kembalian. Bapak tuker aja ke warung Pak. Orang buta disuruh nuker uang. Logika warga di sini pada kemana dah? Dimana ketika menukarkan uang 100-an itu dengan membeli Monty, si mak pun meneliti uang Michael karena rupanya uang tersebut adalah uang hasil perin-perinan yang si preman sengaja buat di warnet game online sambil bermain point blank. Bapak pura-pura buta ya? Dia bisa ngedarin uang palsu. Nah, para minion yang bodo amat mendengar penjelasan Michael, mereka pun langsung mentransfer Michael ke kantor polisi untuk membuktikan Michael buta atau enggak. Kalau mau buktiin ya ke rumah sakit lah Pak. Ngapain ke kantor polisi? Saya hanya melihat dunia ini gelap. Atas nama warga, saya minta maaf. Setelah meyakinkan Michael benar-benar buta dan ia korban penipuan, akhirnya Michael bisa dipulangkan, tapi ternyata lebih baik staycation di sel daripada kembali ke rumah. Akibat di rumahnya telah muncul kembali sosok lampir yang cangkemnya ingin gua smackdown saat ini juga. Emang ibu gak malu ya datang ke sini lagi? Ngapain malu? Pokoknya saya nggak akan pulang kampung sebelum kalian memberikan saya uang. Nggak tahu diri kali cuy. Gue jadi Michael auto ngeluarin tendangan T dah tuh. Dimana saat malam tiba, Michael yang baru sampai rumah dengan berjalan kaki kecepatan 100 meter per tahun, ia pun langsung mendapatkan surprise buah air jigong seember sebagai ritual penghilang kesialan satu keluarga. Besok kan baru habis pulang dari penjara, jadi harus disucikan dengan air ini. Wow, sebuah ilmu pengetahuan baru ya guys. Makasih kan terbang. Dan tak berselang lama, mereka semua pun giliran diberikan surprise oleh sutradara dengan sebuah telepon yang mengatakan kalau kapal yang dipakai Anton kerja menuju Lebanon tenggelam karena terkena tembakan laser dari dada Iron Man. Alhasil malam itu juga mereka semua auto berduka, tapi yang gue nggak ngerti di sini, kalian tahu kan siapa yang salah? Yap, benar, Michael. Mas Rido meninggal karena Bapak dan Bapak harus tanggung jawab atas semuanya. Kebiasaan woman. Michael Bilek tahu gini gue menolak aja jadi korban tadi. Di sana Michael pun hanya bisa bersabar dan tabah menantikan durasi film ini kelar baru baku hantam dengan 3 begundal ini. Apalagi si lampir nambah buat Michael kesal dengan menyuruh Michael membiayai segala kebutuhan rumah tangga si Bunga. Pokoknya besok harus bertanggung jawab atas Riani dan Arum menggantikan posisi Rido. Ngerti Besan? Nggak sekalian aja noh nikah sama Michael. Dikasih tubuh lengkap malah staycation di rumah doang. Keesokan harinya untuk menggacor parahkan usaha Michael, lampir pun menyuruh anak Bunga untuk mempromosikan pijat minus-minus dari Michael yang pastinya membuat kalian berpikir, kok gini kali adegannya ya? Dipanggil. Ada yang minta jadwal slot lagi. Tuh. Itu mah rekomendasi pertemanan, Blok. Aduh. Apa sih susahnya bikin adegan liatin DM orang yang booking pijat? Mager banget dah editornya.
Mengetahui jadwalnya udah full, kini Bunga pun mulai mengantar Michael menuju rumah para warga dengan motor prasejarah peninggalan suaminya. Bahkan karena kesabaran Bunga setipis tisu mage, ia pun langsung mengeluarkan bacotan melihat Michael yang begitu lama mengurut daki-daki warga. Pelan-pelan Mbak kalau bicara. Ngerawat bapak mertua yang udah tua, sakit-sakitan, pakai buta segala lagi. Ini nih kata-kata yang bikin orang tua cepat kena liver. Sakit hati cuy. Malam harinya selesainya keliling Eropa memijat-mijat para warga di area 51, cuan-cuan milik Michael pun mulai ditilap oleh para begundal meskipun awalnya uang tersebut mau ditabung untuk biaya umroh berharap bisa bertemu dengan Nolan. Widih, udah jadi Sultan Qatar cuy Nolan. Hari demi hari walaupun kerja tak dibayar, Michael tetap mau bekerja sebagai tulang punggung keluarga. Namun di saat sedang memijat seorang minion, Bunga yang melihat sebuah kalung berlian, jiwa raga dan nafsunya pun mulai naik menuju puncak. Karena dengan easy-peasy-nya, ia langsung menilap kalung milik pelanggannya. Cuman orang tanpa overthinking sih bisa naruh kalung berlian sembrono gitu. Selagi anaknya melakukan hayabusa, ternyata di rumah Michael, emak Bunga ikut-ikutan melakukan penghayabusaan, di mana setelah berhasil mendapatkan sertifikat rumah ini, lampir langsung mengajak Bunga serta cucunya untuk pulang ke kampung. Nenek ngapain di kamar kakek? Sekarang kamu beresin baju-baju kamu, baju-baju ibu kamu, kita pulang kampung. Emang bisa ya sertifikat rumah dijual tanpa atas nama pemilik? Ya gue nggak tahu sih. Nah saat malam tiba, si minion yang baru sadar kalungnya dihayam maling, ia pun langsung mendatangi Michael untuk mencari Bunga. Tapi karena Michael tak tahu Bunga udah lock out dari sana, ia pun hanya bisa celingak-celinguk tak tahu harus berbuat apa. Sedangkan di malam yang sama, trio begundal ini mulai menjual rumah Michael ke seorang konglomerat. Loh, dokter kematian. Setelah udah banyak mendelit nyawa manusia, sekarang dia jadi sultan cuy. Gua curiga, jangan-jangan dia ngedelete orang buat ngambil organnya biar bisa dijual cuy. Teori konspirasi sih. Dimana setelah deal dengan harga, keesokan harinya dokter kematian langsung mengosongkan rumah Michael. Yang tentunya Michael hanya bisa AFK sambil berpikir mau tinggal di mana hari ini. Kasian bener Michael, andai ada Nolan. Nasibnya gak jauh beda sama Nolan. Hari itu juga Michael langsung lock out dari rumah sambil diiringi ulti dari selang pemadam kebakaran. Kebiasaan, Bekasi panas gitu mana mungkin hujan woi. Kala itu saat Michael berteduh, ia pun bertemu dengan pengemis yang memberinya quotes-quotes kehidupan. Hidup itu tidak akan berubah kalau cuma ditangisi, percuma. Dengar tuh guys, buat kalian yang lagi nangis, percuma cuy. Bapak mau bareng ikut kerja dengan saya? Ujung-ujungnya promosi. Sialan. Besoknya saat Michael bekerja sebagai pengemis, ia pun langsung diamankan oleh pasukan Satpol untuk ditransfer ke kantor mereka. Lalu sedikit memberi mereka seminar tutorial agar bisa bekerja berseragam seperti mereka. Itu mah rahasia umum. Bapak tidak usah takut. Negara akan menjamin keselamatan dan kesejahteraan Bapak. Wih, ditanggung dong. Nah singkat cerita, 1 bulan pun berlalu, ternyata rupanya si Anton berhasil selamat akibat keahliannya dalam tarik-menarik nyawa dengan malaikat kematian. Skill langka itu coy, di rudal kapalnya masih tetap hidup. Dimana saat pulang ke rumah, ia pun terbagongkan karena tak ada siapa-siapa di sana. Bahkan baru tahu kalau rumah bapaknya telah dijual, sementara bapaknya menjadi bapak luntang-lantung entah di mana keberadaannya. Di sisi lain, trio begundal ini kembali berulah dengan rebutan cuan hasil penjualan rumah hingga sebuah kejadian langka pun langsung terjadi. Ibu apa sih? Ibu tuh jangan sembarangan ibu. Malah jadikan deng-deng. Kagak ada darah tapi kaca mobil pecah. Bisa kalian lihat sendiri kan seberapa keras kepala ini lampir. Setelah kejadian tersebut, Bunga yang dirawat di RS akhirnya bisa bertemu dengan Anton setelah mengendus segala dosa-dosanya yang hampir wasted seperti emaknya jadi ikan deng-deng.
Bahkan akibat dirinya berhasil selamat, kini akhirnya Bunga bisa tobat dari kebegundalannya, tapi tetap tak bisa dimaafkan oleh Anton sebelum Anton berhasil menemukan bapaknya. Nah, malam harinya Anton yang mau melamar sebagai terapis pijat, entah sejak kapan ini Anton punya skill terapis. Namun yang pasti saat mau melamar keluarlah Michael bersama bodyguardnya, karena rupanya tempat usaha ini adalah milik Michael yang ia berhasil kembangkan dalam waktu 1 bulan. 1 bulan. Michael dapat kode cheat di mana coba? Melihat bapaknya tiba-tiba kebanyakan nge-cheat Esoyam, Anton pun langsung memeluk bapaknya sambil memikirkan nanti beli Civic Turbo atau Vespa Matic dulu. Dan setelah bertemunya Anton dengan Michael, besoknya Anton pun langsung membawa Bunga dan anaknya menghadap Michael untuk meminta maaf secara langsung. Karena rupanya Bunga sudah tahu gimana rasanya memiliki mata yang terkena uninstall. Lalu film ini pun ditutup dengan berkumpulnya mereka kembali yang siap menjalani hidup menjadi orang kaya. Asik. Oke, pesan immortality-nya di sini, di balik kekurangan pasti akan ada kelebihan karena tak mungkin sang pencipta memberikan cobaan hidup yang tantangannya melebihi kemampuan kita. Tapi intinya, yang kuat aja sih jalanin cobaannya. Karena ingat judul buku R.A. Kartini, habis gelap terbitlah terang. Uhuy, sok bijak bet dah gua.